Ibu bapak, saudari-saudara, para suster, frater, Buddha, dan rekan imam yang terkasih, kita akan memasuki kitab terakhir dari rangkaian perjanjian baru, yaitu kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu ada begitu banyak lambang dan simbol. Semoga kita nanti menyadari bahwa lambang dan simbol itu jangan dibaca secara harafiah, karena penulisnya mempunyai maksud dan tujuan. Dalam kitab Wahyu ini, pembahasan akan dibagi menjadi 2 episode. Episode kali ini dan minggu depan. Dan pada minggu ini, episode ini akan membahas secara khusus mengenai struktur dan isi serta pesan pokok kitab Wahyu. Sangat menarik. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sampai pada tulisan terakhir perjanjian baru, yaitu kitab Wahyu. Kita akan mempercakapkannya di dalam 1-2 kesempatan. Seperti biasa, nanti ada pengantar umum, lalu kita lihat pesan yang paling pokok dari kitab Wahyu itu, dan kita ambil salah satu contoh suatu teks yang sudah biasa kita dengar, dibacakan di dalam liturgi gereja. Nanti kita coba fahami, bukan dari segi liturgi, tetapi dari segi pengetahuan kitab suci. Pengantar umum. Kalau kita pernah membaca kitab Wahyu, kita langsung merasa, kalau dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang lain, tulisan kitab Wahyu itu amat berbeda dalam banyak hal. Mengenai gayanya, mengenai gambaran-gambarannya, jalan gagasannya. Dan terus terang saja, saya pun kalau membacanya, banyak hal yang tidak jelas. Dan tidak apa-apa. Dan itulah ciri yang memang terkandung di dalam yang disebut sastra apokaliptik. Ambil saja contoh sederhana. Kalau saudara-saudara kita dari Sumatera Barat itu membuat pantun, cepat sekali mereka. Saya susah membuat pantun karena memang tidak biasa. Demikian juga kalau para penafsir membaca tulisan dengan jenis sastra apokaliptik, mereka langsung menemukan sebetulnya inti pesannya apa. Meskipun detail-detailnya tidak begitu jelas. Saya juga sering menggunakan perbandingan kalau kita nonton wayang. Di dalam pagelaran wayang kulit itu ada banyak sekali wayang kan, banyak sekali, dan kadang-kadang dalang-dalang itu membuat tokoh-tokoh yang tidak pakem, tidak ada di dalam cerita, membuat macam-macam makhluk yang dianggap penting untuk membuat ceritanya itu semakin hidup. Orang lain tidak tahu, tetapi dalang itu tahu. Demikian juga penulis sastra apokaliptik tahu apa yang dia katakan, tetapi ada banyak hal yang tidak jelas, maka dia juga menggunakan gambaran-gambaran yang seringkali tidak jelas. Yang penting, nanti kalau membaca kitab Wahyu, yang paling penting adalah ini. Mengalami pesan pokok dari sastra apokaliptik, khususnya kitab Wahyu, yaitu harapan yang pasti akan kemenangan akhir. Maksud saya begini, Allah menang
terhadap semua dalam bentuk apapun yang memusuhinya. Kepastian itu ada di dalam diri penulis dan akan diwartakan kepada para pembacanya, supaya para pembaca, orang-orang beriman yang biasanya berada di dalam situasi yang sulit, itu tetap bertahan di dalam imannya karena harapan yang pasti itu. Jadi membaca kitab Wahyu tidak dengan dahi yang berkerut, mencari ini maksudnya apa, setiap kalimat, setiap kata, seringkali tidak jelas, tetapi dengan membaca itu mengalami kepastian harapan, keteguhan iman di dalam masa-masa yang sulit. Seperti sudah selalu saya katakan, ya seperti orang melihat wayang itu, ketika kesatrianya kalah di dalam perang, kita merasa ikut sedih. Kok kalah? Ini yang membela kebaikan kok kalah. Tetapi kalau kejahatan itu dikalahkan oleh kesatria-kesatria itu, kita ikut bertepuk tangan. Nah, keterlibatan seperti itulah yang diharapkan muncul ketika kita membaca kitab Wahyu ini. Meskipun demikian, rasa-rasanya penting untuk melihat 1-2 catatan sehingga kita dapat ikut merasakan keteguhan, ketabahan, dan kegembiraan bertahan di dalam iman pada masa-masa yang sulit. Catatan-catatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kitab ini ditulis di dalam bentuk apokaliptik, suatu jenis sastra yang memang sering digunakan untuk menyampaikan maksud itu. Yang mau disampaikan adalah nasihat, peneguhan bagi orang-orang beriman supaya mereka tetap teguh dan berharap pada situasi yang konkret. Landasannya apa? Orang bisa bertahan dan berharap di dalam situasi yang sulit itu. Alasan yang paling pokok adalah akhir sejarah ini pastilah merupakan kemenangan Allah. Yaitu seperti wayang tadi, meskipun pada awal-awal kesatria-kesatria itu kalah, tetapi kalau wayang itu berakhir, pagelaran itu berakhir, pasti kesatria-kesatria menang. Kebaikan menang terhadap kejahatan. Demikian juga di dalam iman, Kristus yang tersalib telah menebus kita semua, meskipun dunia sekarang ini rasa-rasanya belum merupakan dunia yang ditebus karena sekian banyak kejahatan berlangsung di dalamnya, tetapi akhirnya. Oleh karena itu, saya tidak pernah menggunakan kata kiamat untuk yang akhir itu. Karena kiamat itu konotasinya tidak bagus. Wah, sekarang rasa-rasanya kiamat. Kiamat itu akhir yang tidak berarti. Kekacauan. Tetapi yang sebaiknya dipakai adalah istilah lain, seperti misalnya kepenuhan waktu. Nah, kalau kepenuhan waktu itu jelas. Bukan kiamat, tetapi waktunya berakhir, dan tidak berakhir di dalam malapetaka, tetapi waktu yang penuh, yaitu waktu keselamatan. Misalnya itu, atau hari Tuhan. Dengan catatan hari Tuhan tidak dibayangkan sebagai pengadilan yang mengerikan, tetapi ketika Tuhan menyelesaikan karya keselamatannya, kepenuhan harapan kita, Ia yang telah memulai karya yang baik akan menyelesaikannya pada waktunya.
Kalau demikian, kepenuhan waktu itu menjadi harapan, membahagiakan, membawa damai. Yang berikutnya, dari mana penulis kitab Wahyu ini sampai kepada kesimpulan itu, bahwa Allah akhirnya akan menang? Jawabannya juga sederhana, tentu dengan melihat seluruh sejarah keselamatan. Kalau kita melihat misalnya ya, awal dari kitab suci, kitab Kejadian, untuk menunjukkan bahwa Allah itu setia dan bahwa Allah itu tidak akan gagal. Ketika dunia ini diciptakan, dikatakan semua baik adanya, semua amat baik. Tapi kemudian dosa manusia masuk. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, dihukum. Tetapi dihukum tidak dibiarkan di dalam kubangan dosa terus. Ada janji keselamatan. Kitab Kejadian bab 3 ayat 15 yang disebut Injil yang paling awal. Janji keselamatan. Kemudian disusul kisah mengenai Kain dan Abel. Kain membunuh adiknya Abel, Abel ketakutan, tetapi Allah menjamin Kain tidak akan dibunuh seperti yang lazim pada waktu itu. Janji lagi keselamatan. Lalu ada dosa manusia yang dahsyat, muncul air bah. Tetapi air bahnya hilang dan ada janji baru kepada Nuh. Lalu ada menara Babel. Manusia akan ingin sama seperti Allah, naik ke surga. Lalu ada hukuman karena menara Babel itu. Nah, apa yang terjadi sesudah itu? Allah memanggil Abraham dan itulah titik yang sangat menentukan di dalam sejarah umat manusia. Artinya, mulai saat panggilan Abraham itu, Allah merencanakan karya keselamatannya dengan panggilan Abraham dan nanti ditutup dengan kitab Wahyu. Nah, di antaranya kita bisa melihat anak-anak Abraham, Ishak dan Yakub itu akhirnya terlempar ke Mesir. Apakah dibiarkan di Mesir? Tidak. Allah mengutus Musa untuk menyelamatkan umatnya. Masuk ke tanah terjanji, mulailah ada zaman kerajaan ketika mereka sudah masuk ke tanah terjanji itu. Zaman Daud adalah zaman keemasan. Salomo yang dianggap raja bijaksana itu akhirnya tidak seperti bapaknya Daud. Ketika dia meninggal, kerajaan pecah menjadi dua. Dan akhirnya di dalam perjalanan sejarah semua hancur. Kerajaan Israel di utara hancur, kerajaan Yehuda di selatan hancur, umat dibuang ke Babilonia. Menjadi budak lagi, menjadi orang buangan. Apakah Allah membiarkan umatnya tinggal di tempat pembuangan? Tidak. Ada eksodus kedua. Ada keluaran kedua seperti dulu Allah membebaskan umatnya dari Mesir. Demikian juga sekarang, maksudnya pada waktu itu, Allah membawa kembali umatnya yang dijadikan buangan kembali ke tanah terjanji. Dan begitu terus sampai akhirnya mengutus Yesus Kristus. Nah, keyakinan iman inilah Allah yang setia, Allah yang memimpin umatnya, bahkan Allah yang menguasai sejarah, membuat penulis kitab Wahyu yakin, kendati dunia sekarang ini, khususnya pada waktu itu, kacau balau,
orang-orang Kristiani menderita, tetapi akhirnya membaca seluruh sejarah keselamatan ini, mereka sampai kepada keyakinan pada akhirnya dalam kepenuhan waktu Allah akan menyelesaikan karya keselamatannya. Moga-moga jelas maksudnya. Jadi intinya adalah Allah itu setia, maka Ia akan setia sampai akhir, sampai kepada kesudahannya. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah, kesudahannya itu akan seperti apa? Kan tidak ada orang tahu. Kesudahan itu akan seperti apa? Kepastian iya. Tetapi persis akan terjadi seperti apa? Nah, tidak ada orang yang tahu. Maka penulis kitab Wahyu dengan jenis sastra apokaliptik menuliskan keyakinan itu, menggelar sejarah itu dengan menggunakan tanda-tanda bermacam-macam yang diharapkan dapat membantu untuk membayangkan, untuk menghayati peperangan antara karya Allah dan yang melawan karya Allah itu, digunakan lambang-lambang, tanda-tanda macam-macam, tetapi akhirnya jelas. Jelasnya pun juga dengan tanda-tanda. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kapan kitab Wahyu ini ditulis? Yang diandaikan ada di balik kitab Wahyu ini adalah penganiayaan yang dialami oleh murid-murid Kristus. Penganiayaan. Sebabnya apa orang-orang Kristiani ini dianiaya? Jawabannya ada di dalam sejarah. Pertama, pada tahun 81 sampai tahun 91 Masehi, yang menjadi kaisar di Roma itu namanya Domitianus, Kaisar Domitianus. Nah, kaisar ini rupanya gila hormat. Orang-orang pada zaman itu sudah biasa menyembah namanya dewa-dewi. Banyak sekali dewa-dewi. Peninggalannya kalau pergi ke Roma masih bisa dilihat sampai sekarang. Nah, karena dia juga ingin disembah oleh rakyatnya, seperti rakyatnya menyembah dewa-dewi itu, maka ia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyembah dia seperti halnya orang-orang menyembah dewa-dewi. Karena orang-orang Kristiani, murid-murid Kristus itu sudah mempunyai sesembahan sendiri, yaitu Yesus Kristus, dan tidak mau menyembah lain selain menyembah Allah, maka menolak mereka untuk menyembah kaisar. Nah, tentu saja kaisar marah. Mulailah penganiayaan terhadap orang-orang Kristiani, banyak yang dipenjarakan, banyak yang dimartir, dan seterusnya. Maka pertanyaan orang Kristiani, mengapa sesudah mengikuti Yesus Kristus kok nasib kami seperti ini? Ada gunanya apa enggak bertahan di dalam iman, di dalam situasi berat seperti ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu dan memberikan alasannya mengapa kita mesti bertahan di dalam situasi sulit, Yohanes menulis kitab Wahyu ini. Jadi latar belakangnya jelas. Bisa dicari di dalam sejarah, yaitu Kaisar Domitianus dan kaisar-kaisar berikutnya yang minta dirinya disembah secara seperti halnya orang-orang menyembah dewa-dewi itu.
Nah, di dalam rangka itu dipakailah lambang-lambang. Jadi misalnya kalau kita mencoba ya Roma, Kekaisaran Romawi itu digambarkan sebagai apa di dalam kitab Wahyu ini. Misalnya bab 13 ayat 1. Ini binatang-binatang ini dipakai untuk lambang Kekaisaran Romawi itu. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Sudah jelas ada lambang-lambang di situ. Binatang dengan tanduk 10, kepala 7, susah sekali dibayangkan itu binatang makhluk macam apa. Ya, inilah lambang dari Kekaisaran Roma yang dianggap kepalanya tertulis nama-nama hujat. Lalu ayat 2, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Macan tutul. Ayat 5, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kejahatannya digambarkan seperti ini. Kejahatan Kekaisaran Roma. Atau bab 17. Bab 17 ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar. Yang dimaksud adalah Kekaisaran Romawi itu. Ayat 6. Dan aku melihat perempuan. Perempuan itu lambang dari kota. Mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Digambarkan seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat lambang-lambang apa saja yang dipakai supaya nanti kita bisa mengikuti dan menikmati kalau ketemu dengan lambang-lambang seperti itu. Ini yang mau digambarkan apa? Warna yang pertama putih. Warna putih kita semua tahu di mana-mana adalah lambang dari kesucian, pasti. Lambang dari kemurnian, lambang dari kemuliaan. Misalnya kita ambil ya bab 2 ayat 17, maaf. Bab 2 ayat 17. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Batu putih ini apa ini? Jawabannya tidak jelas. Ini salah satu contoh tidak jelas. Tetapi yang bisa menjelaskan adalah bagian kalimat sesudahnya. Yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Batu putih itu akan diberikan kepada barang siapa menang. Artinya barang siapa bertahan di dalam situasi sulit itu. Kepadanya akan dianugerahkan, kalau ditafsirkan agak bebas, partisipasi keikutsertaan di dalam kemuliaan. Disimbolkan dari warna putih dan di atasnya tertulis nama baru. Nama baru adalah status baru, status dalam kemuliaan. Yang kedua, merah. Contoh, bab 6 ayat 4.
Nanti akan kita lihat, ini adalah peristiwa yang menyertai pembukaan meterai. Saya baca ayat 4, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padang. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Dengan demikian, merah di sini itu jelas merupakan lambang kekerasan, lambang pembunuhan. Meskipun di tempat lain, merah juga bisa berarti kemartiran. Jadi nanti lihat konteksnya, lalu merah dalam konteks tertentu itu artinya apa, dalam konteks lain artinya apa. Hitam. Ayat berikutnya, ayat 5, bab 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Ada apa enggak ya kuda hitam itu? Di sini ada. Karena apa? Karena menjadi lambang dari kekerasan, kekejaman pemerintahan Romawi itu. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar." Ini maksudnya apa? Maksudnya di bawah pemerintahan kekaisaran yang seperti itu, ini kan kalau secupak gandum sedinar itu harganya mahal, bukan main. Secupak jelai sedinar, 3 cupak jelai sedinar itu harganya bukan main. Seperti di sini kalau Lombok harganya menjadi 120.000, itu tanda penderitaan, tanda kekurangan, tanda keadaan sosial yang tidak bagus. Itulah akibat dari pemerintahan Romawi. Atau bab 6 ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam. Semua adalah kebinasaan. Itu mengenai warna. Nanti ada warna yang obar-abir, ada kudanya, misalnya ayat 8, bab 6, kuda hijau kuning. Pernah melihat kah kuda hijau kuning? Susah membayangkan. Sekarang angka. Angka yang biasa sudah kita kenal adalah angka 7. 7 itu bisa berarti lengkap, bisa berarti sempurna dalam arti baik, tetapi juga sempurna dalam arti yang tidak baik. Kita ambil yang baik dulu. Bab 1, ayat 16. Bab 1, ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Atau sebelumnya ayat 11, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada ke-7 jemaat. Kalau dimaksudkan 7 jemaat, meskipun di situ ada namanya, itu artinya ditujukan kepada semua. Nah, sekarang 7 yang bisa menggambarkan kejahatan yang sempurna. Bab 13, ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Laut itu lambang sendiri. Bertanduk 10. 10 itu juga sempurna. Berkepala 7. Dan di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota.
dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Yang mau dikatakan adalah kekaisaran Romawi yang ada di balik penganiayaan ini jahatnya sempurna. Dikatakan di situ bertanduk 10, berkepala 7. Masih kurang apa lagi jahatnya. Angka 6. Angka 6 itu 7 kurang 1. Jadi tidak sempurna. Maksudnya apa? Kita ambil saja contoh-contohnya, bab 13 ayat 8, 18 maksud saya, itu masih melambangkan kekaisaran Romawi yang jahatnya dahsyat. Kita baca bab 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Nah, binatang di sini kan melambangkan kekaisaran Romawi. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Angka 6, 6 itu 7 kurang 1, jadi tidak sempurna. Kalau tidak sempurna bisa berarti jahat. Nah, jahatnya itu 3 kali, 666. Jadi binatang itu adalah lambang kekaisaran Romawi yang sangat jahat. Jadi ditafsir-tafsirkan seperti itu. Kalau melihat, memahami latar belakang sejarahnya, dan sedikit lambang-lambang yang dipakai di dalam kitab Wahyu, lalu kita dapat lebih mudah kira-kira memahami pesan yang mau disampaikan apa. Angka lain, supaya nanti tidak bertanya-tanya kalau berjumpa dengan angka ini. Bab 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, sekarang, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Kalau 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah setengah itu 3,5. Ya, 3,5 itu separuh dari 7. Kalau 7 masa itu artinya sempurna, selama-lamanya. Tetapi kalau hanya 3,5 masa, itu artinya sementara. Gambarannya, kalau nanti perempuan itu kita mengerti sebagai gereja, gereja itu memang dianiaya. Tetapi penganiayaannya hanya dialami 3,5 masa. Artinya tidak akan selama-lamanya dianiaya, sementara saja. Saya kira tidak sulit memahami itu. Nah, yang setara dengan 3,5 masa, kita lihat bab 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1.260 hari lamanya. Dari mana angka 1.260 itu? 3,5 tahun. Kalau setahun itu 360. 360 kali 3 ditambah 130 itu hasilnya 1.260. Masih satu lagi. Artinya dibuang di padang gurun sementara. Bab 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan itu
Dihitungnya bagaimana? Ya sama, 3,5 tahun. Kalau 3 tahun kan 36 bulan. Ditambah 6 jadinya 42. Dengan demikian, binatang itu mempunyai kekuasaan untuk menyiksa atau menganiaya umat Kristiani hanya sementara itu, 42 bulan. Sementara angka 12 itu adalah sempurna. Angka 1000 itu tidak ada yang bisa menghitung. Ini penting untuk apa? Untuk memahami misalnya apa yang ada kita temukan pada bab 7 ayat 4. Judulnya ya, bab 7, orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Dan aku mendengar, ayat 4 saya baca, jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ini ada sekte gereja yang menafsirkannya, ya, yang diselamatkan itu, yang mempunyai meterai itu, dan jumlahnya ya 144.000 itu. Maka untuk menarik anggotanya, ini dipakai sebagai senjata ini loh. 144.000 itu adalah anggota gereja saya. Masih kalau mau selamat ya masuk ke situ. Itu penafsiran yang tidak sesuai dengan jenis sastra apokaliptik. Itu bukan apokaliptik, itu matematika. Karena apa? Karena di dalam tulisan apokaliptik 1000 itu tidak bisa dihitung. 144 itu 12 kali 12. Jadi sempurna kali tidak bisa dihitung. Semua. Dan itu ditegaskan pada bab 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Allah memakai jubah putih. Ya, artinya itu orang-orang yang diikut sertakan di dalam kemuliaan Allah, bukan 144.000 tetapi tak terbilang jumlahnya. Berikutnya lambang lain. Perempuan. Kalau kita melihat ya, misalnya yang tadi kita rencanakan untuk kita baca bab 12. Untuk legioner ini pasti faham sekali karena dikutip di dalam Katena itu. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Perempuan. Nah, kalau di dalam gereja langsung ditafsirkan ini Bunda Maria. Itulah ajaran gereja yang mulai tahun 1950, belum lama. Tetapi nanti, kalau ada waktunya, kalau kita menafsirkan ini, kesimpulan kita ini bukan Bunda Maria. Perempuan adalah lambang dari umat Allah, gereja. Kan gereja itu jenisnya perempuan ya. Bunda gereja yang kudus. Istilahnya itu, tidak ada Bapak gereja yang kudus, Bunda Maria yang kudus. Perempuan juga bisa berarti kota. Maka kita punya istilah ibu kota, tidak ada Bapak kota. Misalnya, bab 17 ayat 3.
Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Lah ini kota Roma, yang memang menjadi latar belakang dari tulisan kitab Wahyu ini. Sangkakala, trompet, itu adalah suara ilahi yang menyatakan berlangsungnya karya keselamatan Allah. Nanti akan kita lihat, kalau kita membaca pesan pokok dari kitab Wahyu, ada 7 meterai, meterai ke-7 ditiup, sangkakala muncul. Itu artinya karya keselamatan Allah dimulai. Lalu ada kelanjutannya. Jubah putih adalah lambang kemuliaan. Sudah beberapa kali kita temukan. Misalnya bab 6 ayat, kalau mau dilihat lagi, bab 6 ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Setia, sehingga dikaruniakan kepadanya kemuliaan abadi. Laut adalah kuasa yang merusak. Kita ambil contoh bab 13 ayat 1. Binatang-binatang itu keluar dari mana? Dan aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut dengan gelombangnya yang mengerikan. Nanti pada akhirnya, pada kitab Wahyu bab 21 ayat 1, ketika karya keselamatan Allah ini selesai, sempurna, lalu dikatakan laut tidak ada lagi. Bab 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Tidak ada lagi laut. Dengan demikian, semuanya sempurna, semuanya selesai. Itu lambang-lambang yang digunakan. Selanjutnya, kita coba lihat bagaimana kitab Wahyu ini disusun. Karena ada sisipan-sisipan di dalamnya, sehingga kadang-kadang kalau kita membacanya mau membaca lurus-lurus, kita merasa, loh ini kok ceritanya jadi lain. Ya memang karena ada sisipan di dalam rangkaian kisah yang seharusnya tidak disisip-sisipi itu. Kita coba lihat. Kitab Wahyu disusun sebagai berikut. Yang pertama, ayat 1, bab 1, ayat 1 sampai 8, kita ikuti pembagian yang ada di dalam teks kita. Ayat 1 sampai ayat 3, ini isinya pendahuluan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi ada dua hal yang dikatakan di sini. Wahyu itu wahyu tentang apa? Tentang Yesus Kristus. Jadi seperti halnya tulisan-tulisan yang lain di dalam Perjanjian Baru, semuanya berbicara tentang Yesus Kristus, tidak bicara mengenai yang lain-lain.
di dalam konteks yang berbeda-beda. Nah, wahyu Yesus Kristus ini dinyatakan seperti apa? Pertama, wahyu itu dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Allah memberikan wahyu, menyampaikan kepada Yesus mengenai apa yang harus terjadi. Yang harus terjadi adalah kemenangan itu, kemenangan akhir itu. Itu pertama. Jadi Allah menyatakannya kepada Yesus, dan kemudian seterusnya Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yesus menyampaikan wahyu itu, perwahyuan mengenai akhir itu kepada Yohanes. 1. Nanti disampaikannya lewat apa? Lewat penglihatan-penglihatan. Atau lewat roh. Artinya sama. Yang berikutnya, apa yang diterima oleh Yohanes di dalam penglihatan, itu harus ditulis. Itulah yang dikatakan kepada Yohanes pada ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat itu dan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi ini pendahuluan. Ia menerima dari Yesus mengenai akhir, kemenangan akhir. Dia harus menulis sebagai kesaksiannya, dan orang-orang yang membacanya dan mendengarkannya akan merasakan kebahagiaan. 1. Yang berikutnya ayat 4 sampai ayat 8. Isinya adalah salam dan uraian tentang siapa Yesus Kristus itu serta pujian. Salamnya dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Alamatnya jelas, dengan catatan angka 7 adalah angka kelengkapan. Kasih karunia, damai sejahtera menyertai kamu dari Dia. Nah, Dia ini diuraikan. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit, dan sebagainya. Jadi, kasih karunia dari Allah, dari Yesus, dari ketujuh roh. Terus bagi Dia yang mengasihi kita, itulah doksologi. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan selanjutnya, dan dinyatakan ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dah, sampai di situ ada pendahuluan dengan dua bagian itu. Nah, berikutnya ayat 1 bab 1 ayat 9 sampai 20. Nah, ini mulai dengan penampakan, mulai dengan penglihatan. Dan penglihatan itu bahasanya berbeda-beda. Ada yang mengatakan aku melihat. Di sini nanti disebut dengan kata lain, pada hari Tuhan ayat 10, aku dikuasai oleh roh. Apa yang dikatakan di sini? Bab 1 ayat 10.
Aku Yohanes, memperkenalkan dirinya siapa dia pada ayat 9. Nah, pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring. Kalau kita membacanya dengan agak pelan-pelan, pada hari Tuhan. Itu maksudnya hari apa? Hari Tuhan itu. Pasti bukan hari Tuhan yang terakhir, kepenuhan waktu. Ini nanti bisa membantu kita untuk menjelaskan apa artinya dikuasai Roh. Apa artinya mendengar, apa artinya melihat. Hari Tuhan yang dimaksudkan adalah hari ketika orang beribadah mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus. Itu hari Tuhan. Jadi kalau dibaca dengan cara yang disederhanakan, ketika aku beribadah dan mendengarkan sabda Tuhan, kalau saya baca dengan bebas ya, saya mendapat pencerahan ini. Jadi jangan dibayangkan seperti apa roh yang menguasai Yohanes dan sebagainya, tapi ini seorang beriman di dalam ibadah, ketika mendengarkan sabda, ikut di dalam ibadah itu mengalami pencerahan. Pencerahan batin, pencerahan hati, pencerahan budi, pencerahan rohani. Itu artinya penglihatan. Jadi sekali lagi jangan dibayangkan melihat hal-hal yang aneh-aneh. Saya sih percaya kepada penampakan, penglihatan, tetapi dalam hal ini lebih mudah bagi saya untuk memahami bahwa dalam ibadah yang bersungguh-sungguh, ketika sabda dibacakan, dijelaskan, diperdengarkan orang. Dalam hal ini Yohanes mengalami pencerahan rohani, pencerahan batin, pencerahan budi. Lalu apa yang dikatakan kepadanya? Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, Smyrna, Pergamus, dan selanjutnya. Apa yang dilihat sekarang? Apa yang diminta untuk dituliskan? Yang dilihat, ayat 12, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ada anak manusia berpakaian jubah dan sebagainya, nanti dibaca sendiri, itu semua menampakkan kemuliaan. Lalu juga ada 7 kaki dian dari emas. Itu apa? Ayat 16. Dan di tangannya ia memegang 7 bintang. Itu penampakan, penglihatan. Sekali lagi, di dalam lambang-lambang yang mengungkapkan pengalaman batin yang susah untuk dirumuskan dengan kata-kata. Lalu Yohanes tersungkur pada ayat 17. Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Dikatakan, perwahyuan siapa anak manusia itu, ayat 17, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu penampakannya. Jadi sama sebetulnya dengan penampakan dalam tanda petik yang dialami oleh para rasul. Penampakan Kristus yang bangkit. Hanya karena jenis sastranya adalah apokaliptik, maka ceritanya jadi begini ini.
Kalau mau membaca ceritanya yang biasa, dalam bentuk kisah, bukan apokaliptik, ya kita baca di dalam Injil-Injil, Kristus yang bangkit, yang menampakkan diri kepada para rasul. Lalu pada ayat 20, itu dijelaskan apa artinya 7 kaki dian emas, apa artinya 7 bintang. Ayat 20, dalam hal ini, lambang yang dia pakai itu dijelaskan sendiri. Tetapi banyak lambang yang dia pakai tidak dijelaskan. Nah, harus kita mengerti. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, nah sekarang dijelaskan, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat. Dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Yang mau dikatakan sederhana sebetulnya. Yesus yang bangkit, anak manusia itu hadir di tengah-tengah jemaat. Dan kehadirannya itu, tanda petik, dibantu oleh malaikat 7 jemaat. Ini yang sekarang kita mengerti dalam bahasa biasa, malaikat pelindung jemaat. Kita punya malaikat pelindung. Nah, ke-7 bintang yang dipegang oleh anak domba itu adalah malaikat pelindung ke-7 jemaat. Jadi anak manusia hadir di dalam jemaat, melindungi lewat ke-7 malaikat itu. Nah, kemudian disusul bab 2 sampai dengan bab 3. Itulah surat kepada 7 jemaat yang di Asia, yang tadi disebut pada bab 1 ayat 11. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Itulah yang disebut bagian profetik dari kitab Wahyu, surat kepada 7 jemaat. Kita lanjutkan sebentar, supaya nanti kita bisa lanjut ke bagian yang berikutnya. Surat kepada 7 jemaat ini strukturnya sama. Strukturnya sama. Mulai dari kalimat yang sama. Jadi kita lihat sebentar ya, bab 2 ayat 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Jelas. Anak manusia Yesus yang melindungi di tengah-tengah jemaat lewat 7 bintang. Mulai selalu dengan aku tahu. Ayat 2, bab 2 ayat 2. Lalu surat yang kedua kepada jemaat Smyrna ayat 9, aku tahu. Surat yang ketiga, bab 2 ayat 13, aku tahu. Berikutnya, bab 2 ayat 19, aku tahu. Dan semua seperti itu. Dengan demikian, aku tahu apa yang diketahui oleh aku itu situasi jemaat. Nah, dengan membaca bagian yang aku tahu itu, kita bisa membayangkan seperti apakah suasana jemaat-jemaat di Asia yang dikirimi oleh surat ini. Jadi, mulai dengan aku tahu, diakhiri dengan pernyataan umum. Kita lihat ya, bab 2 ayat 7. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah.
Jadi mulai aku tahu diakhiri dengan rumus yang begini. Bab 2 ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Lalu barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bab 2 ayat 17. Siapa bertelinga, dilanjutkan barang siapa menang. Ayat 29, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Bab 3 ayat 5, barang siapa menang, siapa bertelinga hendaklah mendengarkan. Dan begitu terus, surat kepada ketujuh jemaat itu dimulai dengan aku tahu dan ditutup dengan pernyataan umum. Nah, di antaranya itu ada membaca keadaan. Kita berhenti dulu, kita teruskan di dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, sungguh menarik pembahasan kitab Wahyu ini sebagai satu bentuk sastra apokaliptik. Kitab Wahyu ini memberikan kepada kita banyak makna dan inspirasi. Kita telah mendengarkan ulasan dalam bagian profetik surat kepada 7 jemaat. Dan pada episode mendatang kita akan mendalami lagi kitab Wahyu. Semoga banyak inspirasi dan insight rohani yang bisa kita petik dari pembahasan malam ini. Sampai jumpa minggu depan, kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih mencurahkan perlindungan, rahmat kesehatan dan damai sejahtera kepada Anda, keluarga dan komunitas. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Terima kasih.